Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudaraku semua, kaum muslimin muslimat serta pengajian Ahad pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah sekian minggu kita PPKM ya, ya mudah-mudahan ada hasilnya, artinya ada penurunan, ada pencegahan. Kita juga mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Kita sudah memasuki tahun baru ya, muhasabah umur waktu hendaknya selalu kita perhatikan ya, karena kita berpacu dengan usia, berpacu dengan ajal karena jatah hidup kita itu ada habisnya, suatu saat akan habis, yang jelas makin tipis makin dekat. Artinya ya harus makin waspada, makin hati-hati ya. Segera bertobat, segera memperbaiki diri, mengurangi dosa, mengurangi maksiat, hijrah, termasuk hijrah di sini, hijrah dari maksiat menuju taat, hijrah dari malas menuju rajin, hijrah dari santai leha-leha menjadi giat dan semangat. Nah, itu. Jadi kita berpacu dengan waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini temanya mungkin agak apa ya, diarani panas mungkin ya panas, diarani isin ya mungkin isin, tapi fenomena ini makin sering terjadi ya, makin sering terjadi. Artinya yang namanya dakwah tidak hanya amar ma'ruf, dakwah itu juga nahi mungkar. Nahi mungkar itu sing mungkar, sing maksiat ya dicegah, ya dilarang, ya di elekke. Jangan hanya bicara sing apik-apik tok. Dakwah kok cerita sing apik tok. Dakwah itu juga mencegah yang keji dan mungkar. Nah, termasuk perbuatan mungkar. Mungkar itu ditolak oleh akal sehat. Mungkar itu ditolak, diingkari. Kalau maksiat ya durhaka. Salah satu fenomena ini adalah nyun sewu, semakin banyaknya orang yang nyun sewu sudah hamil padahal belum menikah. Kok tahu makin banyak Pak? Ya kita lihat saja survei-survei, penelitian, penjelasan dari orang-orang yang berkecimpung di bidang itu. Nah itu. Namun sebelum kita membahas hukum menikahi wanita yang sudah terlanjur hamil, kita jelaskan dulu pencegahannya. Nah, orang hamil sebelum nikah itu berarti sudah berzina. Itu. Aja terak-terak Siti Maryam. Kalau Siti Maryam gimana Pak? Tidak punya suami, punya, itu kan hanya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Tidak punya suami, punya anak. Kuwi mung Siti Maryam. Terus ya kuwi ora kon niru mentang-mentang Siti Maryam kan wanita suci Pak, diterak ya oleh to. Waduh, aja ngono. Kuwi mung khusus mukjizate Gusti Allah Siti Maryam. Tanpa suami atau tanpa laki-laki seorang wanita bisa hamil. Sakliyane Siti Maryam ora ono. Tur ya ora usah niru. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari memperingatkan bahaya pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Nah, makanya Allah itu memberi rambu-rambu kita halus. Kenapa halus? Ya karena menutup atau menyumbat sarana yang menuju ke situ. Makanya ayatnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Al-Isra 32. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Ayat itu aja kowe nyedaki. Tidak langsung ditembak wala taf'aluz zina. Jangan kamu lakukan zina, tidak langsung jangan kamu lakukan zina.
jangan kamu dekati. Kenapa ayatnya kok dilarang mendekati? Ya karena orang sampai ke situ kan ada pemicunya, ada penyebabnya, ya, ada yang mendorongnya. Nah pendorongnya saja sudah dilarang untuk didekati. Ini hanya halus, ya, mendekati saja sudah tidak boleh, apalagi melakukan atau mempraktekkan. Naudzubillah, itu ya. Nah makanya di sini pengertian zina berbeda antara hukum Islam dengan hukum KUHP atau hukum versi peninggalan orang Barat. KUHP negara kita kan warisan Londo, Belanda itu kan lama menjajah kita Pak ya. Nah, sistem hukumnya sebagian masih bercokol, termasuk KUHP. Definisi zina KUHP dengan hukum Islam beda jauh. Definisi zina orang Barat dengan orang Islam beda jauh. Jadi kalau hukum Islam intinya zina itu hubungan seksual di luar nikah yang sah atau nikah syubhat, atau kalau zaman dulu di luar perbudakan. Kalau sekarang kita tidak bicara budak lagi ya. Jadi definisinya paling tidak tinggal dua. Jadi zina itu hubungan seksual di luar nikah yang sah atau nikah yang syubhat. Nikah syubhat itu masih ada kesamaran. Satu pihak mungkin menganggap sah, satu pihak menganggap tidak sah atau belum sah. Jadi mengandung kesamaran. Atau bukan karena kesengajaan, tapi betul-betul karena kekhilafan atau kelalaian atau kesamaran. Tapi yang jelas hubungan seksual di luar nikah yang sah dihukumi zina, dan itu dosa besar. Ini harus dipahami. Makanya anak-anak kita, remaja kita perlu diingatkan, perlu dididik ya. Karena kadang-kadang gini Pak, sebagian kita itu kadang-kadang memperlonggar atau terkecoh karena merasa wis setengah resmi. Saya menyebut setengah. Contohnya apa setengah resmi itu? Ya ini anggapan masyarakat ya. Nyun sewu misalnya karena sudah ditunangkan. Wis ditunangke. Padahal jarak antara tunangan karo nikah masih 3 tahun. Nah, ini kan kayak setengah resmi kan? Saya menyebut setengah. Kenapa setengah resmi? Lah wis diumumke, wis direstui wong tua, bahkan wis tukar cincin, terus wis diliput wartawan kalau tokoh populer. Setelah itu merasa sudah setengah resmi, akhirnya setengah diculke. Termasuk diculke misalnya piye? Nginep oleh. Nah iki mbuh nginep neng wong tuane kono, mbuh nginep neng wong tuane kene. Merasa apa? Wis tunangan mbok bek. Nah, Pak RT arek negur ya pekewo. Apa tak tegur wis tunangan. Apa tak toke ya urung sah dadi suami istri kok wis nginep-nginep. Mending nak nginep turune kamare dhewe-dhewe. Wong kadang-kadang awale kamare kene ndang tengah wengi dadi siji, wong tuane ora ngerti ditilapke. Mungkin enggak? Ya mungkin cah saiki pinter-pinter ngapusi bapake kok. Nah, ini adalah kelemahan menurut saya. Jadi tradisi tunangan itu ketika jarak antara tunangan dengan nikah terlalu lama, menurut saya juga setengah menjadi pintu masuknya pelanggaran. Makanya tunangan dengan menikah itu ya jangan terlalu lama. Hubungannya dengan takutnya terjadi pelanggaran-pelanggaran tadi gitu. Ya termasuk tadi misalnya pacarannya kelamaan, pacarannya terlalu bebas, atau ya tadi jadi pencegahan itu juga penting gitu. Nah kadang-kadang kita juga mendengar istilah ada zina mata, zina tangan, yaitu boleh juga kita sebut seperti itu karena juga ada hadisnya. Tapi tentu yang dimaksud dalam konteks ini adalah zina dalam arti hubungan seksual. Walaupun juga sah-sah saja menyebut ada zina mata,
zina tangan, oke lah. Gitu. Ya tentu juga dosanya lebih kecil daripada zina kelamin. Nah, itu ya, itu. Jadi itu. Jadi dari definisi 4 madzhab ini relatif sama, beda-beda tipis redaksinya itu. Nah berikutnya kita juga harus mengingat dan menyadari bahwa zina termasuk salah satu dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan hanya dosa besar, tapi juga termasuk kriminal. Ingat ya, kriminal. Ciri kriminal apa? Ada hukumannya, disebut dengan hukuman had. Jadi salah satu ciri dosa besar itu kalau diancam dengan hukuman had. Had itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi zina itu bukan hanya sekedar persoalan moral dalam hukum Islam, tapi juga kriminal, tindak pidana. Itu. Hukumannya berat Pak. Oh, sampai hukuman mati ya, berarti kan hukuman berat. Itu. Nah, ini kita pahami dengan baik. Ya, jangan nganggap enteng, ya, jangan nganggap enteng. Kadang-kadang kita nganggap enteng ini contohnya ini Pak, seolah-olah ya, kalau ada orang sudah berzina terus hamil terus dinikah seolah-olah wis ditebus kesalahannya, lah kan wis tanggung jawab. Kadang-kadang begitu kan, harus tanggung jawab, wis ora dosa. Nanti kan ditirok karo liyane, kae yo iya. Ayo, seolah-olah itu jadi solusi. Hanya dianggap enteng gitu loh Pak maksudnya. Apa maneh? Tunggale oke, kancane oke, kadang iso ra isin. Bahaya, gitu ya. Rasa malunya udah hilang, rasa takutnya sudah hilang, karena saking akeh bolone dianggap biasa, rasa isin, koncone oke, tunggale oke. Kadang sak-RT golek contoh loro iso, telu iso. Ini artinya memang saking banyaknya ini ya. Nah, ini. Jadi ini ya, ini termasuk dosa besar, jangan dianggap enteng. Jadi dengan menikah saja bukan berarti terus dosanya hilang. Ya. Bukan berarti dosanya zina hilang. Dosa zina harus bertaubat. Kalau dalam hukum Islam atau negara yang memberlakukan pidana Islam, ya diberlakukan hukum cambuk. Nah, seperti di Aceh misalnya diberlakukan hukum cambuk. Tapi kalau rajam kayaknya belum kayaknya. Tapi kalau cambuk sudah jalan. Itu. Jadi tobatnya itu kalau mengikuti hukum Islam yang murni, ya tadi kalau masih bujang, perawan, cambuk 100 kali. Cambuk 100 kali. Itu pun ditontonkan orang banyak, dieksekusi di hadapan orang banyak. Ngapa ditonton ke wong akeh? Ya nak isin ben isin. Maksudnya nak isin liyane ora terak-terak, ora melok-melok. Itu. Wong sengaja ditonton ke wong akeh, Pak. Itu. Ya. Efek jerahnya ya tadi masyarakat jadi tahu. Oh, wong nak zina iki dicambuk ping 100 ditonton ke wong akeh. Efek jerahnya menyebar. Liyane do isin, ora coba-coba, ora wani-wani, masing-masing tanggung jawab untuk menjaga keluarganya. Jadi ketika hukuman itu ditonton ke, maksudnya Gusti Allah itu tadi ngefek jerahnya itu terasa itu. Tapi kalau hukuman disembunyikan dan ditanggung individu, justru banyak masyarakat yang tidak tahu kalau itu kriminal, kalau itu dilarang. Ini hukum Islam itu sebenarnya memiliki keunggulan-keunggulan ya. Kalau sudah kita tahu ya, kita pelajari gitu. Termasuk misalnya ya dalam hukuman pembunuhan misalnya, kenapa kalau pembunuhan Islam mengenal 3 model ya, 1 dikisos, 2 denda, 3 bisa dibebaskan kalau dimaafkan. Jadi menghadapi pembunuhan itu Gusti Allah menyediakan 3 alternatif hukum. Boleh dikisos, boleh minta denda, boleh dimaafkan.
Lengkap kan hukumnya kan? Nah, keuntungannya apa? Nah, yang hebat lagi tuh Pak, yang menentukan hukuman korban, bukan jaksa, bukan polisi, korban. Kenapa korban yang menentukan hukuman? Karena dia yang dirugikan. Misalnya gini loh Pak, nyun sewu, kalau ada satu keluarga bapaknya dibunuh, siapa yang paling terpukul? Siapa yang terpukul? Ya keluarganya kan? Ya istrinya, ya anaknya. Bapaknya dibunuh, kehilangan penanggung nafkah kan? Nah di sini keluarganya nanti yang minta atau menentukan hukum. Mathuke digapake sing mateni iku. Kalau dia menuntut, dah kami minta juga dikisos, utang nyawa sauri nyawa, boleh, boleh, hak dia. Tapi kalau keluarga itu rundingan, tidak usah dibunuh lah, apa artinya juga bunuh orang, ya sudah, yang sudah kita maafkan, cuman kita minta tebusan, diat namanya, uang darah. Nah minta tebusan itu ya memang mahal Pak. Kenapa mahal? Ya memang nyawa manusia tidak tergantikan, makanya mahal gitu loh. Aslinya kan yang sebanding dengan nyawa kan nyawa kan, cuman kan dimaafkan. Nah, minta denda tebusan, dendanya mahal, berapa? 100 ekor unta. Catat ya, 100 ekor unta. Bayangke unta angel ya ganti sapi ini lah, ini lah. Bayangke unta angel, jenengan iso bayangke Pak, nebus satu nyawa nganggo 100 ekor sapi katakanlah. Nah sapi siji regane digawe rata-rata misalnya 15 juta misalnya, sapi siji 15 juta, ping 100 ketemu 1,5 miliar. Lah kok larang men Pak? Ya memang larang. Sapa kono nyawa menungso murah? Justru Islam itu menghargai nyawa, kuwi larang. Makanya aja sembarang mateni wong gitu loh maksudnya. Lah nek nyawa mbok anggap murah, mateni enteng gitu loh maksudnya. Nah, kok terus yang nglindungi nyawa menungso sapa? Nek wong gampang mateni iki lho, Pak. Apa meneh merasa mateni wong ya paling 7 tahun tak tebus ning penjara ora apa-apa. Lah 7 tahun ora wedi. 10 tahun ora wedi. Tapi nek lah kowe kok wani mateni wong apa kowe siap dipateni genti? Mikir kan? Oh iya ya, aku jek pengen urip ya. Lah kowe jek pengen urip arep mateni wong. Mikir dia. Termasuk tadi. Lah kowe kok arep mateni wong, lah nek kowe didenda 1 sapi apa mampu kowe? Terus nek misale apa? Didenda tenan. Misale ya 1,5 miliar misale. Kira-kira njaluk urunan apa ora kuwi? Jalur urune tekan sak Jawa Tengah dijalui kabeh itu Pak. Seperti dulu kasus ada TKW dari Ungaran itu kan, terancam hukuman mati kan, jalur urunan wong sak Jawa Tengah itu. Lah ya didenda karo 1,5 miliar ya ora ndek duit Pak. Maksudnya gini Pak, ketika orang didenda larang itu mesti bengok-bengok, jaluk tulung maksudnya. Jaluk tulung Pak Dene, bulike, buyute, tanggane, kancane kabeh jaluki duit. Mergo apa? Dhewe ora mampu, ora ndedit. Karena semakin banyak orang yang dilibatkan, dampak positifnya apa? Sing nyeneni akeh. Lah kok melu nyeneni ya? Contoh misalnya ya, ini hanya contoh ya, naudzubillah jangan sampai terjadi, ini hanya contoh. Misalnya keponakan saya misalnya bunuh orang, terus dia didenda 1,5 miliar. Kira-kira saya sebagai pamannya jui urunan enggak Pak? Nah jui urunan kira-kira nak karo 1,5 miliar itu saya dijui urunan berapa itu? Orang mungkin kan 250 itu 1,5 miliar untuk nyumbang 250.000. Ayo ora ono apa-apa nih. Mesti ya paling ora Pak D, jenengan kan Pak D kula niku nak mboten saged nebus niki kula dipateni. Tulung Pak D kula dibantu. Lah didenda piro? Karo 1,5 miliar. Lah aku nyumbang piro? Nggih paling mboten jenengan nggih 50 juta to Pak D lho. Lah sing mateni kuwi kok sing repot aku lho. Aku rek ya ngono kan. Tapi nak mboten dibayar kula dipejahi Pak D, napa jenengan mboten mesake kula. Lha ngeyel to. Lah kok sing mateni kowe sing repot aku. Pak D liyane juki kabeh, ana sing 50, ana sing 30, ana sing 70. Marah-marah ndak mereka? Marah.
Walaupun ya dibayar tapi kan tetap nesu Pak. Orang nesu piye diceket yuta menggo nebus nyawa bocah komplekidis mateni wong kuwi. Tiba-tiba keluarga besarnya itu memarahi semua. Ketika memarahi semua itulah efeknya itu ngefek. Apa kabeh berkepentingan jogo. Saya sebagai Pak D sing dituwake mesti tak wanti-wanti Pak, cukup iki wae aja dipindho-pindhoni. Awas nek ente enek sing mateni, aku ora kurunan lho, tak ancam kan. Awas sih, maksudnya aja dipindhon-pindhoni. Jangan diulang lagi. Lihat iki dirungokke kuwi. Gara-gara dhek mateni wong, saiki saben wong urunan 50 juta. Ngefek. Maksudnya ngefek iki ngono kuwi. Lah nek wong mateni wong di penjara, misalnya ponakan saya membunuh orang di penjara 15 tahun. Paling banter saya bisa bilang apa, Pak? Ya le sing sabar, kadang kowe wis berbuat ya kowe kudu tanggung jawab, sing sabar. Nek wis metu ya aja dibaleni meneh. Aku ora mau ngono kuwi tok. Ya ndak? Lah iya, tilek ya kadang ya ora. Begitu wis metu, kok wis metu le. Paling ngono kuwi tok. Saya tidak wanti-wanti, tidak menjaga betul keluarga besar saya untuk tidak membunuh. Kenapa? Mbok sanggo-sanggo dewi, mbok tebus-tebus dewi sekarepmu ngono. Tapi begitu njaluk urunan, dulure kabeh melu tanggung jawab, melu nesoni, melu didik. Itulah efek dari hukum denda. Membuat kesadaran orang sadar hukum itu menjadi meningkat. Oke, kita fokusnya ke sini dulu. Jadi zina itu jangan dianggap enteng, itu termasuk salah satu dosa besar. Jangan dianggap enteng.